Shalom saudara, gempa bumi yang cukup dahsyat terjadi pagi ini di Sulawesi Utara. 7,8 skala Richter yang diduga oleh BMKG dan berpotensi untuk tsunami. Konten ini merupakan refleksi spiritual untuk mengintrospeksi diri, khususnya kita warga Kristen. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada dua jelang yang dipertanyakan. Jelang Natal Nasional kemarin, terjadi bencana sumut, bencana Sumatera Utara. Terdampak juga ke Sumatera Barat. Dan sampai sekarang, akibat bencana itu, belum lagi terpulihkan secara baik, jangankan sempurna. Secara baik, tercover orang-orang yang terdampak bencana di Sumatera Utara, belum juga dilakukan oleh pemerintah secara memadai. Dan itu menjelang Natal Nasional. Ya, segala macam isu beredar, saya tidak mau persoalkan lagi, tetapi kemudian bencana atau gempa Sulawesi Utara, gempa sulut terjadi, dan ini spekulasi yang bagi saya harus juga didengar. Ya, apalagi pasca nasional diadakan di Manado, ini dengan agenda yang tidak khusus bicara soal kerohanian, refleksi spiritual Paskah, melainkan gabungan beberapa atraksi dan agenda-agenda yang saya tidak tahu apakah itu akan mencuri perhatian dari konsentrasi orang untuk menghayati arti Paskah karena begitu maraknya acara itu. Kalau menurut laporan dari Ketua Panitia Bapak Reki Langi, yang merupakan orang yang dipercayai saat ini, tokoh terkemuka yang juga menjadi staf khusus dari Pak YSK, Gubernur Sulawesi Utara, di bidang industri pertambangan dan banyak yang lain, tapi beliau adalah staf khusus dari Gubernur Sulawesi Utara, dan Pak Reki Langi juga ini adalah kakak dari Kapolda Sulawesi Utara, Roy Kelangi. Dan beliau juga adalah tokoh yang digadang-gadang, saya tidak tahu perkembangannya sudah definitif atau tidak, menjadi ketua Kadin, Kamar Dagang Industri untuk Sulawesi Utara. Lepas dari semua prestasi dan kehebatan yang beliau capai, lalu kemudian menjadi dipercayakan, saya tidak tahu siapa yang mempercayai beliau untuk menjadi ketua panitia Pasca Nasional. Siapapun dia, kalau dia bermotif yang bagus, yang baik, yang murni, untuk menjadikan Pasca Nasional ini sebagai kesempatan untuk menyuarakan kasih Kristus kepada semua umat manusia dan berfokus untuk menghayati apa arti Paskah bagi kita, orang-orang percaya, supaya kembali meneguhkan iman lewat peristiwa akbar nasional ini. Itu sangat bagus. Tetapi ketika kita melihat misalkan ada semacam, apa ya, kalau saya mau bicara agenda-agenda lain seperti yang saudara nanti bisa lihat ya, saya juga perlu bertanya. Tapi sebelumnya, sebelum jauh, saya membawa saudara menghayati refleksi Pasca Nasional ini, jelang Pasca Nasional ini, di mana terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat di Sulawesi Utara, terutama melanda kota Bitung, tapi terdampak sampai ke Manado, bahkan sampai ke Ternate, ya, Maluku Utara. Dan saya mau perlihatkan dulu thumbnailnya supaya saudara bisa melihat thumbnail ini bersama dengan saya, saudara ya. Mari, saya mau ajak saudara lihat. Ini dia nih. Jadi dalam thumbnail itu saya perlihatkan ada 7 gempa susulan yang dilaporkan
di dalam media massa. Saya tidak akan mereport apa yang sudah terreportasi oleh berbagai media. Ya, di YouTube sudah sangat banyak media. Saya bukan media reportase, ya, dan channel ini membahas hal-hal yang tidak terpikirkan, tidak terbahas di kalangan media sosial, eksposes mereka. Ya, saya hanya ikut membicarakan ini dalam perspektif yang berbeda, khususnya perspektif spiritual Kristiani yang eksklusif, yang mungkin belum dibicarakan oleh banyak orang. Makanya judulnya saya berikan kepada saudara, supaya saudara lihat judulnya, Tuhan bicara lewat gempa dan bencana. Ini Tuhan bicara lewat gempa dan bencana. Apa Tuhan bicara? Ini menurut refleksi spiritual eksklusif saya. Ya, Tuhan bicara bahwa agama jangan dipolitisasi jadi komoditas politik. Agama jangan dipolitisasi jadi komoditas politik. Ya. Jadi khususnya yang terdekat antara Natal nasional dan Pasca nasional ini. Yang herannya, jelang Natal nasional, bencana besar terjadi di Sumatera Utara. Jelang Pasca nasional, gempa besar terjadi di Sulawesi Utara. Antara Sulut dan Sumut. Bayangkan. Dari Sumut ke Sulut. Dari Sulut menyulut apa saya nggak ngerti. Tetapi ini gaya bahasa saya memprovokasi saudara mulai mengintrospeksi diri, mulai kita memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Karena kalau kita bicara Alkitab, saudara, tanda-tanda zaman yang dinubuatkan oleh Alkitab menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan terjadi kurang lebih 4 hal ini. Ya, ada perang di mana-mana. Ini tengah suasana perang antara Israel bersekutu dengan Amerika Serikat melawan Iran. Lalu berdampak kepada bangsa-bangsa lain di sekitar Timur Tengah. Ya, perang masih terjadi, saling bom satu dengan yang lain masih terjadi. Lalu kemudian yang terjadi juga adalah bencana di Sulut menjelang Paskah. Jadi ada perang bangsa bangkit melawan bangsa, ada gempa bumi, bencana di mana-mana, lalu ada penyakit sampar di mana-mana. Ini apalagi rencana akan digelar COVID lagi, penyebaran COVID lagi akan terjadi, sampar di mana-mana. Lalu kemudian kelaparan akibat dari perang ini di mana-mana, saudara-saudara. Tetapi ada hal-hal lain yang berhubungan dengan itu juga. Itu berbicara kasih kebanyakan orang semakin dingin. Ini menjelang kedatangan Tuhan. Suasana-suasana seperti ini. Orang membangun seperti di zaman Nuh. Orang membangun, berjual beli, membangun dan meruntuhkan, berjual dan membeli, dan hidup dalam pesta pora dan seterusnya. Suasana-suasana seperti ini tengah terjadi, termasuk di bangsa kita, saudara-saudara yang kekasih. Ya, dan kalau kita mau menyoroti secara khusus, saya ingin menegaskan bahwa jelang Natal Nasional kemarin, saya tidak katakan bahwa itu akibat kebijakan-kebijakan yang salah atau keliru dari panitia nasional. Ya, yang paling banyak disoroti dulu soal komitmen Ketua Panitia Natal Nasional mengatakan bahwa persembahan Natal Nasional itu akan diserahkan untuk membantu Palestina. Itu menuai polemik yang luar biasa. Ya, saya nggak mau ke belakang lagi, tapi itu sudah terjadi. Karena kenapa saya singgung sedikit, orang mengatakan itu menyebabkan Tuhan marah katanya. Karena ya untuk persembahan Natal itu acara, kalau Natal kita bicara
itu ulang tahunnya Yesus, itu perayaan ulang tahunnya Yesus, mestinya hadiah-hadiah, persembahan semua diberikan untuk Yesus, ya. Dan kalau yang menikmati Yesus yang punya hajatan Natal itu kan memperingati kelahiran Yesus. Kalau kita bicara happy birthday-nya Yesus, ya. Lalu yang punya happy birthday ini tidak dikasih hadiah, saudara-saudara. Hadiahnya mestinya diberikan untuk dia. Persembahan apapun itu untuk Yesus. Ya, jangan dimanipulasi untuk kemanusiaan dan sebagainya. Gitu. Nah, lalu siapa yang menikmati? Yang menikmati sebenarnya persembahan Natal nasional itu adalah tubuhnya, tubuh Kristus, yaitu jemaat Tuhan Yesus Kristus yang banyak dikenal gereja, terutama gereja-gereja yang sedang mengalami kesulitan, tidak mampu. Nah, sampai di sini saya tidak mau terlalu panjang, Anda sudah pernah dengar apa yang saya katakan, tetapi saya mau refleksi ke sini, yang sekarang terjadi. Nah, kasakusuk saya tidak dengar, tapi saya juga tidak terlalu percaya. Isu-isu desas-desus mengatakan soal persembahan itu mau diserahkan juga untuk korban perang di Iran dan seterusnya. Loh, ini saya nggak tahu ini isu gosip atau apa, tapi saya pernah dengar seperti itu. Saya cuma coba dan supaya ini memancing yang bersangkutan ketua panitia buat statement kalau itu hoax saja atau semacam sasus yang tidak benar. Nah, kalau sampai itu benar bahwa sasus ini mengatakan nanti pasca nasional ini persembahannya dipersembahkan untuk apa korban perang di Iran, dan ini terus kemudian orang spekulasi bahwa akibat ini kalau itu betul dicanangkan, walaupun tidak diekspos keluar misalkan, ini mungkin penyebab juga nih. Ya Tuhan harus berbicara lewat gempa. Tapi lepas dari itu semua, saya cuma melihat satu hal pada pasca nasional ini, ya terutama ketika saya mendengar langsung pernyataan dari ketua panitianya yang kita akan dengar bersama ya. Ini saudara-saudara. Hari ini kami mengadakan gladi kotor kedua. Saya Sebentar. seksi acara dan koordinator seksi acara bersama perancang materi acara atau boleh dikatakan yang mendesain pegelaran kebangsaan ini. Jadi saya menyampaikan juga ini seluruh kepada warga gereja Sulawesi Utara, bahkan seluruh warga gereja se-Indonesia, bahwa acara ini akan menampilkan pegelaran kebudayaan atau pegelaran kebangsaan. Jadi pegelaran kebangsaan yang terwakili etnis seluruh Nusantara. Jadi di sini kami mendesain acara yang namanya pegelaran kebangsaan karena momen pasca nasional ini kami tidak terhenti pada seremonial. Ibadah itu sangat penting dan sungguh penting. Tetapi momen ini kami menciptakan suatu momen kebersamaan yang kami akan menampilkan desain materi acara yang menampilkan kebiasaan atau tradisi yang berbaur. Artinya kalau dalam tourism itu ada namanya atraksi, tradisi, perilaku. Bagaimana sih di etnis, baik ada di Sulawesi Utara yang terdiri dari 3 etnis besar yaitu Minahasa, Sangir, dan Bolmong, kebiasaan di dalam menghadapi atau dalam rangka Paskah. Jadi di sini akan kami sajikan kepada seluruh warga gereja se-Indonesia. Kedua, di momen ini akan kami tampilkan atau kami sajikan suatu cerminan momen kebersamaan. Bahkan kami warga gereja Sulawesi Utara menginginkan bahwa dengan dengan momen ini tidak berlebihan kami mengatakan bahwa kami akan menjadikan Sulawesi Utara ini sebagai laboratorium kebersamaan, bahkan laboratorium toleransi beragama. Dan hari ini kami bersama-sama telah mengadakan gladi resik di gladi kotor yang menampilkan tarian, menampilkan namanya musik bambu, artinya ada kearifan lokal, terus juga ada kearifan lokal secara Nusantara. Amin. Itu. Jadi di sini ada juga value mengenai tourism. Kira-kira seperti itu. Di samping memang yang tadi saya bilang, terutama ibadah. Terutama ibadah
Tapi liturgi ini ya kita acara ini adalah acara kemenangan. Ya, itu tadi merupakan semacam press release dari Ketua Panitia Bapak Reki Langi. Beberapa waktu yang lalu rekamannya saya dapatkan. Dan saya entah kenapa juga mendapatkan rekaman ini, lalu kemudian terkonek dengan semua apa yang terjadi saat ini. Yang saya ingin sampaikan sebenarnya untuk menjadi usulan ke depan, kalau didengar, kalau tidak juga nggak apa-apa. Artinya, kenapa? Pertanyaan didahului dengan pertanyaan. Kenapa kalau event-event keagamawan seperti agamawi seperti Paskah nasional, Natal nasional, kenapa harus yang mengambil alih ketua panitia, misalkan Natal nasional harus menteri, ya. Dan kemudian ya yang namanya pendeta-pendeta itu cuma level kedua saja, pendukung daripada kepanitiaan yang dikelola oleh kaum sekuler, ya, kaum politisi. Menteri itu sekuler, politisi, ya. Padahal ini acara rohani, acara spiritual. Termasuk di Manado, Sulawesi Utara sekarang pasca nasional, Pak Reki Langi yang saya tahu bukan seorang rohaniawan, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan pastor, bukan uskup, ya. Beliau adalah pengusaha, beliau adalah politisi, dan beliau adalah seorang yang boleh dikata aktif dalam dunia perindustrian. Nah, lalu kemudian karena linknya di kekuasaan dekat sama Gubernur Sulawesi Utara dan juga kebetulan eh, partai yang sekarang lagi berkuasa dan banyak referensi-referensi yang menunjukkan bahwa Reki Langi saat ini adalah orang yang boleh dikata ada di dalam jajaran panggung kekuasaan di Sulawesi Utara khususnya, karena ini diadakan di Sulawesi Utara. Ya memang tidak dilakukan oleh menteri karena klasifikasi daripada pasca nasional dibandingkan Natal nasional itu lebih rendah kalau dalam pandangan politik, dalam pandangan sekuler, dalam pandangan apapun, karena Natal dianggap lebih utama untuk dirayakan. Padahal sebenarnya perintah di Alkitab dalam iman Kristen justru Paskahlah yang harus dirayakan sebesar-besarnya, ya, mulai dari peringatan Jumat Agung lalu puncaknya ke Paskah itu mestinya merupakan event besar di mana orang mulai mengingat dari Kamis Putih sampai Jumat Agung lalu berpuncak ke Paskah. Itu mesti kalau mau dirayakan secara nasional itu besar-besaran. Puncak kemenangan iman Kristen adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Bukan Natal waktu kelahirannya. Waktu kelahiran Yesus, Yesus belum berkarya apa-apa. Baru dimulai. Janji itu baru digenapi, Yesus baru mau mulai melaksanakan tugas kemesiasannya. Tetapi sebenarnya puncak dari semua karya penyelamatan itu yaitu pada Paskah, kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Tapi dalam pandangan gereja juga pada umumnya saya lihat lebih mengutamakan merayakan Natal dibandingkan Paskah. Paskah itu secondary saja. Ini pun baru dirayakan Paskah nasional secara politis, ya. Yang saya tahu Paskah nasional selama bertahun-tahun itu belasan tahun, hampir 20 tahun kalau saya nggak salah, dipegang oleh satu yayasan atau lembaga Paskah nasional yang digagas dan diketuai oleh pendeta Dr. Shepard Supit, ya. Lalu kemudian itu take over oleh politisi. Ya, saya bisa cerita sebenarnya kapan itu mulai di take over. Ya, saya juga katakan kepada sahabat saya, Dr. Shepard Supit, ya, semasa Pak Thomas Penturi masih menjadi Dirjen Bimas Kristen, saya katakan
sebaiknya Pasca Nasional itu diserahkan kepada pemerintah. Ya, dalam hal ini Kementerian Agama, Sekyu, Dirjen Bimas Kristen, supaya dikelola menjadi perayaan resmi nasional agenda pemerintah. Yang nanti bertanggung jawab menyelenggarakan itu adalah Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Dan saya atur pertemuan dengan Pak Dirjen penyerahan Pasca Nasional ini sebagai persembahan sumbangsi Pendeta Shepard Supit dan kawan-kawan bagi bangsa. Ya, karena sudah jalan bertahun-tahun ya, dan sudah luar biasa kiprahnya Pak Shepard Supit. Ya, sudah waktunya untuk diserahkan sebagai buah yang matang untuk dinikmati terus-menerus di bangsa ini. Dan itu menjadi semacam acara resmi pemerintah, dan kita usulkan nanti supaya Pasca Nasional inilah yang harus lebih besar dirayakan dibandingkan Natal. Paling tidak berimbang dua perayaan kita ini. Ya. Dan waktu itu saya tawarkan pertemuan dengan Pak Thomas Penturi, Dirjen Bimas Kristen ketika itu, dan sebelumnya saya sudah bernegosiasi dengan Dirjen Bimas Kristen dan beliau setuju, sangat setuju. Ya, beliau katakan bahwa wah, kalau Pak Shepard Supit mau menyerahkan itu, nanti kita jadikan Pasca Nasional ini menjadi agenda, dan serah terima itu kita akan buatkan secara khusus, diabadikan, dan Pak Shepard Supit masuk namanya dalam catatan sejarah nasional bahwa beliaulah yang memulai menggagas ide Pasca Nasional itu. Tetapi sayangnya sahabat saya ini iya di mulut, tapi dalam pelaksanaannya ketika ditunggu-tunggu realisasinya tidak juga kunjung tidak kunjung menyerahkan, tidak kunjung mau dipertemukan lagi dengan Dirjen Bimas Kristen ketika itu. Sampai saya dengar kabarnya beliau mengeluh karena waktu sidang raya PGI, kalau saya nggak salah di mana itu, di daerah Indonesia Timur, di wilayah Indonesia Timur juga. Nah itu kemudian Pasca Nasional otomatis di take over oleh kekuatan politik ketika itu. Saya nggak mau sebut orang-orangnya, walaupun saya tahu banget. Ya, tetapi kemudian sejak saat itulah Shepard Supit kehilangan pegangannya terhadap karya yang dia bangun bertahun-tahun yang namanya Pasca Nasional. Pasca Nasional kemudian di take over menjadi milik milik kekuatan politik tertentu. Ya, dan ya sampai sekarang istilah Pasca Nasional itu pun sekarang sudah tidak lagi membawa nama Shepard Supit sama sekali. Ya. Justru sekarang orang-orang yang asing sama sekali di dunia kegiatan spiritual Kristen seperti Pak Reki Langi yang tiba-tiba muncul dan kemudian men-take over Pasca Nasional sebagai ketua panitianya. Dan saya melihat dua peristiwa jelang Natal Nasional dan jelang Pasca Nasional ini punya nuansa politik yang sangat besar. Apa yang saya katakan nuansa politik yang sangat besar? Karena dua-duanya event perayaan Kristiani yang sangat luar biasa ini, yaitu Natal dan Paskah, itu dijadikan komoditas politik untuk orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu. Kenapa saya katakan komoditas politik? Karena orang-orang yang menjadi pengusul, termasuk orang-orang yang ada di dalam kepanitiaan, baik Natal Nasional, Pasca Nasional, terutama mereka para pejabat, ya orang-orang Kristen, Katolik, menteri, ya dan seterusnya, mereka punya tujuan politik yang sangat kental, sangat terbaca. Ya, tapi memperalat agama, menunggangi momen-momen perayaan-perayaan agama. Itu perspektif saya pribadi. Ya. Tapi kalau Anda setuju silakan, kalau tidak setuju juga tidak masalah karena orang bisa menduga. Ini pandangan saya. Kalau mau hakimi pandangan saya silahkan aja. Ya.
Tetapi pandangan saya seperti itu, bahwa tidak lagi murni diselenggarakan. Kenapa saya katakan tidak lagi murni? Saya kaji sedikit. Misalkan Natal Nasional. Kenapa sih Natal Nasional harus diketuai oleh seorang menteri, seorang pejabat tinggi negara ini? Jawabannya orang bilang, ya supaya dana sponsor mengalir. Ya, dana sponsor mengalir sehingga biaya untuk penyelenggaraan Paskah bisa tertutupi, Pak Joshua. Saya bilang itu alasan saja. Kenapa? Kalau misalkan ya tanpa menjadi ketua panitia, semua menteri, pejabat tinggi Kristen Katolik itu ikut serta mendukung ketua panitianya dari kalangan gereja, maka saya yakin soal dana tidak masalah. Pengusaha-pengusaha Kristen Katolik, ya pejabat-pejabat tinggi Kristen Katolik, menteri-menteri, pejabat, menteri-menteri, wakil menteri dari Kristen Katolik, misalkan, kalau bersatu mendukung setiap event nasional, itu nggak ada istilah kekurangan dana. Ya seolah-olah kalau ini tidak dipegang oleh menteri, nggak jalan. Ya, di situ justru kita mau lihat. Kalau bukan seorang menteri lalu presiden tidak dukung, nah presidennya korup. Presidennya justru yang ekstremis, intoleran. Kalau istilahnya bukan menteri yang jadi ketua panitia. Ya, kalau orang tanya begini, kalau gereja ketua panitianya dari kalangan gereja, gereja mana? Gereja ini terlalu banyak, Pak Yosua. Ya, aras-aras gereja nasional ini kan bisa dikumpul dan bisa gantian kan. Pasca nasional itu atau Natal nasional itu tidak cuma sekali seumur hidup, setiap tahun dirayakan. Jadi berarti semua petinggi-petinggi gereja dari aras gereja nasional manapun berkomitmen bahwa bisa bergantian menjadi ketua panitia. Ya, misalkan tahun ini dari Katolik yang jadi ketua panitia, tahun berikutnya dari Protestan, dari aliran gereja, misalkan dari PGI, aras gereja kita bicara. Lalu tahun depan dari PGPI, tahun depannya lagi dari PGLI, tahun depannya lagi dari Baptis, tahun depannya lagi dari gereja mana, Oikumene misalkan dari Ortodoks dan lain sebagainya. Ada 8 aras gereja nasional. Bisa seperti itu. Kalau kita mau, tidak ada yang mustahil. Ya, dan harus didukung oleh presiden. Ya, dan kemudian para menteri, Menko, para pejabat tinggi, para pengusaha Kristen, para ASN Kristen semua harus mendukung. Pasti bisa kalau mau. Ya. Supaya yang rohania, yang spiritual betul-betul dikomandani oleh penggawa spiritualnya. Dalam hal ini pendeta, pastor, hamba-hamba Tuhan. Ya. Karena menteri itu bukan pelayan, mereka tidak punya basic rohani sama sekali. Ya, para pejabat tinggi itu tidak punya kompetensi untuk itu. Sehingga mereka tidak mengerti wawasan spiritualnya. Jadi akhirnya dibelokkan sana, belokkan sini, ya, akhirnya menjadi komoditas politik, apalagi memang punya maksud untuk elektabilitas dari ketua panitianya, untuk apalagi keuntungan finansial dari ketua panitianya, ya, untuk ya kalau saya bilang ketua panitianya bisa punya orientasi keuntungan finansial, popularitas dan sebagainya, itu jelas karena dalam pandangan saya pribadi, ya, dia bisa ya secara tidak langsung dengan otoritas nasional sebagai ketua panitia dan sebagai menteri itu bisa menyandra tanda kutip para bisnismen, pengusaha untuk wajib menyumbang, kalau tidak, wah itu dan lain sebagainya. Nah, itu contoh saja ya. Nah, sehingga tidak murni lagi menjadi perayaan. Apalagi misalkan perayaan Natal, segala macam acara dilibatkan di situ yang kemudian orang jadi terbagi konsentrasi.
Apalagi bicara Paskah yang lebih kusuk. Kita mestinya lebih kusuk dalam memahami arti Paskah itu. Dan juga supaya dunia tahu, yang non-Kristen tahu dalam acara-acara Paskah nasional seperti ini. Mestinya penghayatan spiritual itu lebih utama dilakukan. Ya, ya memang Pak Reki Langit bilang, iya kita utamakan ibadah. Tapi ibadah bro, cuma 1-2 jam puncaknya. Tapi yang lain-lain itu berjam-jam, berhari-hari. Pak Reki Langit dengarin baik-baik. Ya, dan itu menyerap dana lebih besar, membiayai, bayangkan saja, menampilkan budaya lokal. Ya, dari Bolmong, Bolang Mongondo, dari Minahasa, dari Sangihe, untuk budaya lokal Sulawesi Utara, misalkan contoh. Belum lagi, lalu part kedua ada budaya Nusantara yang mau ditampilkan. Semua budaya Nusantara akan ditampilkan, diberi panggung, dan bayangkan saja ada berapa provinsi di Indonesia budaya lokal itu ratusan, mau dikasih porsi bagaimana itu keadilannya. Dan itu semua menyerap dana untuk melatih orang, misalkan berbusana Toraja, dana itu. Berbusana Batak, dana. Berbusana Maluku, berbusana Jawa, berbusana Sangihe, berbusana Minahasa, berbusana Bolang Mongondo, berbusana Bugis, berbusana Makassar, berbusana Padang, berbusana Pekanbaru, apa lagi namanya, Melayu, belum lagi berbusana Aceh, dari seluruh Indonesia. Bayangkan berapa dana mesti disediakan itu. Ya. Lalu kemudian untuk ibadah itu 1-2 jam saja perayaannya. Dibatasi tidak lebih dari 2 jam. Ya, itu pun banyak presentasi vokal grup, nyanyian, paduan suara. Khotbah saja cuma paling 15 menit, 20 menit diberikan waktunya untuk pendeta atau siapapun, romo atau siapapun yang akan menyampaikan pesan Natal. Selebihnya itu menjadi panggung politik bagi orang-orang besar untuk tampil, ya, untuk kemudian menjadi sorotan publik dan kemudian akan menjadi apa namanya, kandidat jabatan-jabatan tertentu di publik nasional, di panggung politik nasional kita. Ya. Apa yang mau dihayati? Tujuan kita merayakan Paskah, puncak kemenangan dari kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Jadi sebelumnya ada Kamis Putih, istilahnya saya pakai istilah Katolik Kamis Putih, untuk menghayati, merenungkan, mengingat kembali bagaimana malam-malam penyiksaan yang dialami Yesus. Dia disalibkan pada hari berikutnya, yang dikenal dengan Jumat Agung misalkan. Ya, soal istilah Jumat Agung, Kamis Putih, ada yang pro kontra. Saya nggak peduli soal pro kontra teologis, saudara. Saya cuma mau lihat tradisi ini sudah berlangsung. Ya, mau dimaknai apapun silahkan. Saya nggak pusing soal pro kontra istilah teologis bagi Anda. Ada yang mau merayakan Paskah, tidak mau merayakan Paskah, silakan, itu urusan lain. Tapi saya mau bicara soal apa yang sudah terjadi ini. Ya, sedangkan Jumat Agung itu berbicara soal penderitaan puncak dan kematian Yesus di kayu salib. Lalu kemudian masa-masa menjelang kebangkitan dari Jumat ke Minggu, misalkan. Ya, di momen seperti inilah misalkan para Paskah itu, ya, prosesi dari Kamis sampai pada Minggu itu merupakan semacam prosesi perayaan Paskah yang berpuncak pada Paskah nasional itu. Dengan apa? Memunculkan kegiatan-kegiatan yang bermakna menguatkan iman, meneguhkan spiritualitas Kristen di negeri yang majemuk ini. Bukan dengan segala macam hal-hal yang lebih mengutamakan parade kebudayaan dan sebagainya. Justru ini menghalau perhatian, memalingkan perhatian dari Paskah itu kepada budaya-budaya lokal dan segala macam.
Saya tidak menentang budaya lokal, saudara-saudara, tapi harus ada tempatnya. Ya, kenapa tidak kalau misalkan hari perayaan 17 Agustus atau hari perayaan Sumpah Pemuda, hari perayaan nasional kita apalagi, misalkan Hari Pahlawan dan hari perayaan-perayaan, banyak hari perayaan nasional kita yang kita pakai itu untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa lewat parade budaya dan seterusnya. Jangan dimasukkan di agama parade budaya itu. Itu menyita banyak waktu dan dana, sementara apa untuk paskanya sangat sedikit kuotanya. Dan pasca itu ditunggangi lagi dengan tokoh-tokoh politik, bukan tokoh agama yang naik. Mestinya tokoh agama, apakah pastor yang jadi ketua panitianya atau pendeta yang jadi ketua panitianya, atau yang saya bilang tadi di awal, bergantian aja. Pasca nasional itu dipimpin oleh ketua-ketua aras gereja nasional, didukung oleh para menko, para menteri, para pejabat tinggi, para pengusaha Kristen, dan didukung oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, itu bisa kok. Jadi menteri bukan tokoh di dalam perayaan-perayaan nasional seperti ini. Para politisi jangan dijadikan tokoh, mereka pendukung saja, gitu loh. Sekarang justru yang menjadi alat mendukung kehebatan para politisi tampil di panggung-panggung nasional beragama ini, yang berwarna agama, itu justru pendeta dan romo-romo ini hanya menjadi alat pendukung saja, yang disuruh mendukung. Dukung ya kalian, kalau tidak gereja kamu tidak dibantu. Waduh, teror ini, teror politik, teror ekonomi, ya. Ya mungkin tidak begitu, tapi perspektif saya begitu. Ya, jadi apa ini? Yang saya mau katakan bahwa ya kalau misalkan bencana Sulawesi Utara ini merupakan sabda Tuhan untuk mengingatkan kita, mengintrospeksi diri, refleksi iman. Ya, apakah ini sudah benar atau tidak? Yang penting motifnya diperbaiki. Belum terlambat kok, Pak Reki Langi, kalau saya boleh berikan masukan gitu loh. Ya. Dan saya bicara ini sebagai hamba Tuhan. Ya, tetapi saya belum mau bicara, saya tidak mengatasnamakan diri sebagai ketua umum Pemkris, tidak. Tetapi saya bicara sebagai pribadi saja pada kesempatan ini. Ya, untuk mengingatkan kita bahwa mari kita benahilah sistem kita ke dalam ini. Ya. Jangan jadi politisi dijadikan pendekar agamawan. Jangan pejabat-pejabat tinggi. Jangan, saudara-saudara. Nanti gereja-gereja ini akhirnya dikuasai oleh politik. Itu yang saya bilang. Jadi gereja dipolitisasi, jadi komoditas politik. Perayaan-perayaan agama seperti Natal dan Paskah ini jadi komoditas politik. Oh ini ada event nih Paskah ya, oh kita buat aja supaya ada panggung politik kita untuk naik dan seterusnya. Siapa ketua panitia? Oh beliau aja, beliau, supaya nanti kenapa beliau ditunjuk? Oh nanti kalau ini mudah semua, kait mengkait. Dan saudara-saudara yang kekasih, Natal nasional pun begitu. Jadi saya berharap ke depan, tahun-tahun depan, tahun 2026 ini nanti, Natal nasional harus di dalam tahun 2026. Jangan di tahun 2027 seperti Natal 2025 dibuat di tahun 2026. Natal 2026 mestinya di tahun 2026. Yaitu antara 25 Desember ke tanggal 31 Desember. Ya karena Katolik tidak bisa mengharamkan, mengkultuskan, tidak boleh di bawah tanggal 25 perayaan Natal, harus di atas tanggal 25. Ya udah 26, 27, 28, 29, 30, 31 itu bisa di situ, di antara situ. Jangan Natal 25 dibikin tahun depannya. Ya ini nggak masuk logika, ini nggak apa ya, nggak memenuhi hukum akal sehat, nggak ada akal sehatnya itu seperti itu. Ya, oh itu karena waktu yang terdesak. Dirancang dari jauh-jauh hari, makanya dibutuhkan panitia Natal Nasional. Itu jadi lembaga, dikelola oleh pemerintah. Panitia Pasca Nasional itu jadi lembaga. Ya, dan orang yang mengetuai atau orang yang dipercaya jadi pengurus di
Pasca Nasional atau Natal Nasional itu tidak bekerja insidentil, istilahnya tidak sewaktu-waktu karena tapi tidak. Mereka yang merancang pemilihannya, mereka yang memikirkan temanya, mereka mulai memikirkan ke depan bagaimana siapa yang mau jadi ketuanya, dari dikelola dengan baik, kepanitiaannya diurus baik-baik. Jangan berdasarkan penunjukan spontanitas, enggak seperti itu. Sudah harus dibentuk lembaga Natal Nasional, lembaga Pasca Nasional. Ya, itu di bawah pemerintah, Direktorat Jenderal Bimas Kristen yang mengomandoi itu. Lalu bekerja sama dengan aras-aras gereja nasional yang juga terayomi di bawah Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Gitu. Itu baru dibilang bagus, itu baru terarah. Dan tidak boleh ada yang namanya politisi, jabatan menteri atau menko, ya, atau pejabat-pejabat tinggi negeri ini yang punya apa namanya orientasi politik, ya, dan pebisnis lainnya yang jadi ketua Natal Nasional. Ketua Natal Nasional harus rohaniawan, ya, harus, kalau dia tidak ketua sinode, dia ketua aras gereja nasional bergantian, secara bergantian, ya, supaya saudara-saudara betul-betul ini nuansa spiritualitasnya kelihatan. Apa arti Natal? Ya, mungkin kita bicara kegiatan-kegiatan lain, bisa bakti sosial, ya, dalam rangka dalam perayaan Natal Nasional ini orang Kristen menjadi berkat, ya. Itu saudara-saudara, panti-panti asuhan kita datangi, ya, seminar-seminar teologis, apa arti Natal, demikian pun untuk Pasca Nasional. Ya, kita harus jadi berkat, kita harus berbagi, ya. Kegiatan-kegiatan sosial, ya. Sedangkan konteks budaya itu sendiri lagi. Kan ada Hari Pendidikan Nasional, ada hari apa? Sumpah Pemuda, Persatuan, Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, ya, HUT Kemerdekaan RI. Itu bisa dijadikan, itu di situ konteks budaya-budaya dimunculkan. Ya, jangan di waktu perayaan agama dong. Natal, Pak Reki Langi, tolong dengar saya juga. Mestinya rubah itu, Pak. Mestinya dari Kamis ke Jumat, Sabtu, Minggu itu, Pak. Itu refleksi iman Kristen. Di situ ada seminar-seminar. Mestinya Bapak biayai itu seminar-seminar teologis untuk menghayati arti Jumat Agung dan Paskah, berpuncak ke Paskah. Itu mestinya seminar-seminar nasional diadakan, Pak. Ya, di berbagai kota di Indonesia. Gereja-gereja ditunjuk, Pak. Undang semua ketua-ketua sinode, ya, Dirjen Bimas Kristen dilibatkan untuk apa namanya? Menjadi pengarah atas gereja-gereja. Rally seminar, rally kebangunan rohani, ya, berpuncak kepada Paskah. Itu keren, Pak. Bukan budaya-budaya, Pak. Kemudian nanti ada budaya setang-setang dikasih muncul lagi segala macam. Ya, budaya-budaya apa namanya, penyembahan nenek-nenek moyang, budaya-budaya kafir, budaya-budaya non-Kristiani yang berorientasi pada apa namanya, okultisme juga ditampilkan. Waduh, Pak Reki, Bapak perlu tahu, Pak Reki, Tuhan tidak senang dia punya acara dinodai dengan semua hal-hal yang bersifat apa, kalau saya mau bicara agak belak-belakan, eh, duniawi, sekularisme, bahkan eh, apa namanya, kafirisme. Tuhan tidak mau, Pak. Tuhan mau murni. Kalau Natal-Natal saja dengan suasana perayaan, perenungan arti Natal, Pasca gitu, Pak. Jangan dicampur-campur, Pak Reki Langi. Kalau Anda dengar masukan saya, ya. Nah, itu saudara-saudara. Jadi saya bicara ini untuk memberikan sumbangsih, masukan kepada kita, seluruh tokoh di seluruh Indonesia, seluruh pemimpin Kristen dan
juga para rohaniawan khususnya. Ya, mari kita kembalikan kekristenan kita dengan perayaan-perayaan agamanya, ya itu dengan benar. Jangan beri gereja dipolitisasi oleh pihak manapun. Tidak boleh gereja dan perayaan-perayaan gerejawi dijadikan komoditas politik untuk membawa keuntungan orang perorangan. Apalagi motivasi yang tidak jelas cuma cari nama. Jangan biarkan roh Babel, ya roh Nimrod, itu roh Babel di Kejadian 11. Marilah kita mencari nama dengan menggunakan media-media perayaan-perayaan agamawi seperti ini. Ya, itu masukan saya. Supaya kekristenan kita kembali dimurnikan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saya pada akhirnya menyampaikan turut berbelasungkawa, duka yang mendalam atas korban, terutama korban meninggal, baik yang terjadi di bencana Sumatera yang lalu maupun gempa bumi di Manado pagi tadi. Ya, saudara-saudara, saya turut berduka cita dan turut prihatin terhadap korban-korban terdampak gempa dan bencana. Dan sampai di sini saya ingin katakan saya mencintai Indonesia. Saya mengasihi semua orang Indonesia. Saya juga sungguh mengasihi saudara-saudaraku seiman tanpa melihat merek gereja Anda apa. Para pengikut Kristus, para penyembah Yesus, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Anda adalah saudara saya, saudara sedarah, karena satu darah penebusan Yesus Kristus yang mengikat kita menjadi satu keluarga, the family of God, keluarga Allah. Itu sebabnya sebagai satu keluarga kita berhak berbicara satu dengan yang lain, mengusulkan yang terbaik. Ya, dan itu sebabnya saya juga berbicara pada kesempatan ini, dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat memasuki ibadah-ibadah penghayatan Jumat Agung dan nanti berpuncak pada perayaan Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita semua. Amin.